Saudara Dinas Perhubungan Sumatera Barat memastikan masa libur Natal dan Tahun Baru 2021 dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang akan menggunakan sarana transportasi, baik untuk darat, laut, maupun udara. Untuk informasi selengkapnya, berikut wawancara reporter TVRI Sumatera Barat Irwan Santoso dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat Heri Noviardi. Dan saudara, jelang pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2021, berbagai persiapan terus dilakukan, salah satunya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa akomodasi transportasi khususnya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, berikut kita telah bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heri Noviardi. Pak, sejauh ini sudah seperti apa persiapan dari Dinas Perhubungan untuk menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru 2021, Pak? Oh ya, kalau kita lihat sekarang kan telah terbit surat edaran dari Ketua Gugus Nasional nomor 3 tentang antisipasi dalam rangka menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru nomor 3. Nah, situ jelas sebelumnya dari Kementerian Perhubungan sudah ada juga PP mengatur nomor 41 dan surat edaran baik sektor darat, laut, udara, dan kereta api. Jadi bagi kita Sumatera Barat bukan merupakan sesuatu yang baru. Kita alhamdulillah sudah tertata, hanya saja kita lagi sekarang sehubungan dengan peningkatan pandemi, terutama di daerah DKI dan Bali. Nah, tentu kita menyikapi ini. Nah, untuk kita di sektor darat, kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi terkait dengan untuk angkutan transportasi antar kota dalam provinsi. Nah, semua telah berjalan sebagaimana biasanya. Dan begitu juga untuk sektor laut, kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Sah Bandar, Pelindo, dan Lanal, kemudian juga Sapel Air dan institusi terkait. Dan begitu juga di sektor udara, kita sudah mengadakan rapat juga. Jadi bagi kita dengan lahirnya surat edaran nomor 3 dari Gugus Nasional, jadi terlihat di situ bahwa untuk daerah mau menuju Bali dan DKI itu untuk transportasi udara itu diwajibkan antigen. Sedangkan untuk ke Bali itu menggunakan tes PCR. Nah, tentu kalau minimal 7 kali 24 jam untuk udara, sedangkan untuk yang menggunakan antigen 3 kali 24 jam. Nah, di situ juga diterangkan khusus bagi anak-anak juga yang umur di bawah 12 tahun itu tidak diwajibkan untuk tes antigen atau PCR. Nah, tentu yang sebelumnya kita untuk sektor udara menggunakan antibodi, nah sekarang tentu menggunakan antigen kalau menuju Jakarta. Dan begitu juga ke Bali. Dan untuk hal ini kita sudah rapat koordinasi dengan jajaran sektor udara, otoritas bandara, angkasa pura dan sebagainya. Nah, dari laporan mereka sudah siap, baik di sisi sarana prasarana menyambut Natal dan Tahun Baru, dan begitu juga di sisi pelayanan terhadap penumpang yang mau berangkat maupun yang datang. Sedangkan yang datang, Pemda sudah menyiapkan tes swab gratis bagi masyarakat yang berminat. Sedangkan untuk berangkat menuju Jakarta sudah jelas ada fasilitas untuk pengecekan antigen maupun antibodi di Angkasa Pura. Nah, untuk udara itu masa Natal dan Tahun Baru kita itu pada tanggal 18 Desember sampai tanggal 4 Desember. Nah, diperkirakan tuh peningkatannya akan terjadi pada tanggal 22, 23, 24. Sedangkan arus balik mungkin sekitar tanggal 2 atau tanggal 4. Nah, kalau untuk sektor laut itu pos Nataru kita itu 18 Desember sampai tanggal 8 Januari. Nah, kita memang untuk sektor laut kita mendapatkan kapal dari Palni dari Tanjung Priok menuju Padang atau Teluk Bayur menuju Gunung Stoli. Itu ada membawa sekitar kapasitas 500 orang penumpang. Nah, bagi mereka sudah diwajibkan di daerah asal untuk memiliki surat bebas COVID atau sudah melakukan surat keterangan cek antigen, rapid antigen. Nah, gitu juga untuk yang mau berangkat dari Teluk Bayur diperkirakan ada 300 orang, mana kapalnya sekitar tanggal 22-23 sudah sandar. Nah, besoknya berangkat ke Gunung Stoli. Nah, sedangkan untuk sektor penyeberangan SDP, nah itu kita tetap berlakukan sesuai ketentuan, di mana Bupati meminta setiap orang yang akan menuju Mentawai itu wajib swab, dan untuk ini sudah diberikan oleh Pak Gubernur itu swab gratis bagi masyarakat, dan gitu juga yang menggunakan fasilitas Mentawai Fest. Himbauannya nih Pak untuk masyarakat nih Pak yang akan melakukan perjalanan terkait juga mengenai protokol kesehatan kita Pak. Himbauannya dari Dinas Perhubungan seperti apa? Ya, himbauan kita bagi masyarakat
yang melakukan perjalanan memang sedapatnya tidak usahlah merayakan pada tempat-tempat dengan cara berkerumun. Nah, memang dalam surat edaran nomor 3 bahwa menyangkut dengan keamanan kesehatan menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, tentu dalam perjalanan kita wajib menerapkan 3M. Pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, ini yang perlu kita tekankan, nah, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan untuk daerah wisata mungkin, dan kemudian juga himbauan kita kepada operator baik itu pengguna, sopir atau pemilik perusahaan angkutan, baik perusahaan angkutan darat, laut. Nah, kita harapkan kendaraannya sudah dilakukan penyemprotan disinfektan, kemudian mengatur kapasitas penumpang, kemudian mengawasi setiap penumpang wajib pakai masker, kemudian melakukan pengecekan suhu bagi mereka terindikasi reaktif ataupun tidak memperlihatkan surat keterangan bebas COVID, terutama bagi masyarakat yang menggunakan laut. Nah, ini kalau bisa ini tidak diperkenankan untuk diberangkatkan. Dan saudara, itulah wawancara kita dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Tentu kita berharap masa libur Natal dan Tahun Baru ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dan kita semua berharap untuk pandemi COVID-19 cepat berakhir di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Demikian laporan Irwan Santoso dengan juru kamera Ad Friandi.